Ya. Mari. Mari. Oke, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget. Salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan saya juga selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dan saat ini Bapak Ibu, saya berada di pedalaman Mentawai. Nah, inilah situasinya. Kita mengunjungi anak-anak Tuhan di pedalaman untuk menguatkan mereka, memperlengkapi mereka, dan mengajari buat seminar-seminar supaya bisa bertanya jawab dengan para guru palsu dan pengajar palsu ketika hadir di tengah-tengah anak Tuhan di pedalaman. Karena Bapak Ibu, guru palsu dan pengajar palsu itu selalu hadir di tengah anak-anak Tuhan, khususnya di daerah pedalaman, mencoba untuk menarik anak-anak Tuhan di pedalaman supaya meninggalkan Yesus. Dan kami banyak dapatkan di lapangan anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Yesus. Mereka meninggalkan Yesus karena pengetahuan mereka itu kurang, pengenalan akan Tuhan itu kurang, dan ditambah lagi tidak mampu bertanya jawab, mempertanggungjawabkan imannya ketika ditanya oleh para pengajar palsu dan oleh guru palsu yang selalu hadir ke tengah anak-anak Tuhan, di tengah anak-anak Tuhan. Nah, kehadiran kita di sini pertama sekali menguatkan mereka, lalu memperlengkapi, dan kita buat seminar-seminar, serta Bapak Ibu kita menjangkau kembali mereka yang sudah mukhalaf. Dan puji Tuhan saudara, 2 keluarga kembali kepada Yesus. Nah, ini berkat doa saudara semuanya, berkat support saudara semuanya. Dan saya sangat membutuhkan support saudara, sehingga pelayanan ini bisa kita lakukan dengan baik. Dan tentunya Tuhan menyertai kita di saat kita melakukan penginjilan saudara. Nah, sekarang saya berangkat lagi ke pedalaman lagi Bapak Ibu ya. Kita berangkat ke daerah lain lagi di Mentawai untuk menjangkau kembali anak-anak Tuhan yang sudah undur dari hadapan Tuhan. Nah, kita naik pompong. Nah, itu pompongnya sudah siap saudara. Beginilah keadaan kita pelayanan di pedalaman. Ada suka, ada sukacita tentunya, dan tentu juga Bapak Ibu kadang-kadang kita susah melewati medan pertempuran ini, jalan, karena kita harus lewat sungai ya, lewat hulu dia. Harus naik pompong, harus pakai pompong. Ah, saudaraku, Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kita itu banyak orang yang dimenangkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, terutama sekali mereka yang sudah lama undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah mempersiapkan semuanya. Inilah tempat kita hari ini, dan kita menuju ke daerah lain saudara ya, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, hal kerajaan surga. Kita jangan kalah dengan para guru palsu dan pengajar palsu Bapak Ibu. Para guru palsu dan pengajar palsu itu sangat gencar sekali, mereka sangat kuat sekali ya, berlari mereka untuk pergi memberitakan agamanya, mengajak orang Kristen di pedalaman untuk masuk agamanya. Ya, Rasul Paulus berkata, terkutuklah mereka, atau terkutuklah orang-orang yang memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan Injil yang kita imani. Terkutuk mereka, sekalipun yang memberitakan itu adalah malaikat yang turun dari surga. Nah, terkutuk apabila malaikat itu memberitakan Injil berbeda dengan keyakinan kita, berbeda dengan Injil yang kita baca, berbeda dengan Injil yang kita pelajari, berbeda dengan Injil yang kita dengar.
Di dalam Alkitab begitu jelas siapa Yesus itu. Bagaimana lahirnya Yesus, bagaimana matinya Yesus di atas kayu salib, dan bagaimana bangkitnya Yesus. Jauh setelah Injil, datang ajaran mengatakan Yesus dia mati di salib. Yesus diserupakan. Dia tidak mati dan dia tidak disalibkan, tapi diserupakan. Ketika ditanya Bapak Ibu, siapa yang diserupakan itu? Banyak orang juga tidak tahu yang diserupakan. Akhirnya ngais-ngais Alkitab. Sementara Alkitab sudah dipalsukan. Tapi tetap juga mengais-ngais Alkitab untuk mencari kebenaran dan membenarkan apa yang diimaninya. Di sisi lain Alkitab dipalsukan. Di sisi lain Alkitab sudah diubah-ubah. Tapi di satu sisi yang belum bisa mereka move on, yang belum bisa mereka pertanggungjawabkan adalah mereka mengais-ngais ayat Alkitab untuk mencari pembenaran imannya. Rasul Paulus berkata, terkutuklah mereka yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kita imani, Injil yang kita baca, Injil yang kita dengar. Sekalipun yang memberitakan itu, yang mengabarkan itu malaikat, terkutuk. Oke saudara, kita melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, masa penuaian besar telah datang. Panggil teman, sanak saudaramu berhimpun, turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan. Persiapkan segalanya untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Jangan ragu, hai teman, jangan bimbang. Percayalah, Tuhan telah memanggilmu. Jangan takut, hai teman, jangan gentar. Haleluya. Tuhan menyediakan upah besar bagimu. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, masa penuaian besar telah datang. Panggil teman, sanak saudaramu berhimpun, turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan. Persiapkan segalanya untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Haleluya, saudara semuanya, para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia. Inilah perjalanan kami, perjalanan kita dari kampung-kampung, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita menyeberang sungai, kita lewat sungai, lewat jalan setapak, kadang lewat jalan yang tidak bagus Bapak Ibu, hanya untuk memberitakan Injil dan untuk menjangkau kembali mereka yang sudah mundur dari hadapan Tuhan, alias mereka yang sudah falak. Nah Bapak Ibu, kali ini perjalanan kita menuju ke sebuah desa, itu lebih kurang sekitar 5 jam perjalanan lewat sungai Bapak Ibu. Kalau sungainya dangkal, ya seperti tadi Bapak Ibu lihat, itu kita harus berhenti, harus didorong oleh yang bawa pompong. Kalau sungainya dalam, itu perjalanannya lancar saudara. Tapi juga kalau dalam, kadang-kadang kita terlalu enak melaju,
itu bisa kena kayu yang tidak kelihatan, saudaraku. Ada banyak sekali resiko yang kita alami di perjalanan, tetapi itu semua tidak membuat kita surut dalam pelayanan. Itu semua justru membuat kita tambah semangat di ladang pelayanan. Nah, saudaraku, firman Tuhan katakan, padi mulai menguning, bekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan. Ayo kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini, ada banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Apalagi di pedalaman Mentawai, apalagi di Pulau Mentawai, saudaraku. Banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus dan banyak sekali gereja. Juga sangat banyak pendeta, hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, sangat sedikit yang menjadi pekerja. Sangat sedikit yang mau menjadi penuai dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, ketika kita bisa memberitakan Injil, itu artinya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan dari kegelapan menjadi terang. Dari kegelapan kita dibawa kepada terang. Dari yang tidak berilmu pengetahuan, kita punya pengetahuan sehingga kita bisa mengenal juru selamat. Dari yang dulunya kita berkubang dalam dosa, kita sudah diselamatkan dari dosa. Habis itu Bapak Ibu, pilihan kedua adalah kita mau menjadi penginjil. Nah, ternyata menjadi penginjil ini juga pilihan, saudara. Ya, orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, pergilah beritakanlah Injil, itu artinya semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang sudah percaya kepada Yesus, alias semua orang Kristen, itu harus menjadi penginjil. Ya, harus menjadi penginjil. Tetapi tidak semua orang Kristen mau menjadi penginjil. Makanya saya katakan kali ini, menjadi penginjil itu juga ternyata Tuhan yang pilih. Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, kita ini satu tubuh Kristus. Ada yang pergi memberitakan Injil, ada yang mensupport orang yang pergi memberitakan Injil, ada yang mendoakan orang yang pergi memberitakan Injil. Maka kita adalah satu tubuh Kristus. Saya yang pergi, Bapak Ibu yang mensupport, Bapak Ibu yang mendoakan. Nah, terus dalam doa Bapak Ibu, agar pelayanan kita kali ini berbuah hasil, berbuah lebat dan berbuah manis. Mu'alaf yang ada di Pulau Mentawai, lewat pelayanan kita banyak kesempatan. Kita kuatkan mereka, kita ajari mereka, kita didik, kita mentori, dan kita berikan pemahaman yang baru kepada mereka. Sekaligus juga kita ajarkan mereka tentang Islamologi yang paling sederhana, sehingga mereka bukan hanya mengerti tentang Kristus, bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi mereka juga sedikit memahami tentang iman di luar kekristenan. Sehingga ketika guru palsu dan para pengajar palsu datang hadir di tengah-tengah mereka, mereka bisa bertanya jawab. Kalau selama ini mereka bisa menjawab, tetapi tidak mampu bertanya. Dengan kita bekali selama sederhana, mereka mampu bertanya jawab. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, kita harus sampai. Jadi luar biasa. Dan banyak hal yang kita alami di pedalaman Mentawai. Ada juga yang tidak mungkin bisa kita sampaikan sama-sama, kita sampaikan di media sosial karena menyangkut beberapa hal. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ada sukacita yang begitu mendalam dalam hati kami saat ini. Saya bersama dengan saudara saya Bang JDP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Bang JDP ada di daerah lain, masih tetap di pedalaman Mentawai, sementara saya ada di daerah lain lagi Bapak. Nah, besok kami baru kembali. Saudaraku, terima kasih. Mari kita lihat bagaimana perjalanan kami, dan ini hampir sampai selesai. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, masa penuaian besar telah datang. Panggil teman, sanak saudaramu berhimpun, turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Haleluya, haleluya. Saudara semuanya,
Saya Abraham Effendi Usman bersama saudara saya Brother JDP mengajak kita semuanya supaya kita turun ke ladang Tuhan. Kita melihat sekitar kita sebagaimana firman Tuhan katakan, padi mulai menguning tetapi pekerjanya sedikit. Jadi saya dan kita semuanya dan juga firman Tuhan mengajak kita semua supaya kita harus mempersiapkan diri kita untuk terjun ke ladang Tuhan. Karena padi mulai menguning, kitalah pekerjanya. Ayo saudaraku semuanya, saya mengajak kita semua yang mendengar, yang melihat video ini, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita, persiapkan mental kita, persiapkan waktu kita untuk turun ke ladang Tuhan. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, masa penuaian besar telah datang. Panggil teman, sana saudaramu berhimpun, turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan. Persiapkan segalanya untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Jangan ragu, hai teman, jangan bimbang. Percayalah, Tuhan telah memanggilmu. Jangan takut, hai teman, jangan gentar. Haleluya. Tuhan menyediakan upah besar bagimu. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning, masa penuaian besar telah datang. Panggil teman, sana saudaramu berhimpun, turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Haleluya, haleluya, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, mari kita turun ke ladang Tuhan. Padi mulai menguning, pekerjanya sedikit. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi saudaraku semuanya, mari kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan semuanya. Kita persiapkan waktu, kita persiapkan tenaga kita, kita persiapkan pikiran kita untuk turun ke ladang Tuhan. Kenapa? Karena padi mulai menguning, kitalah semuanya Tuhan. Saya sangat percaya saudara semua pasti mau menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Bapak Ibu, pekerjaan yang paling baik, pekerjaan yang paling hebat, dan semua orang merindukan pekerjaan itu, yaitu memberitakan Injil. Tetapi tidak semua orang bisa memberitakan Injil. Maka dari itu, melalui pujian ini, melalui video ini, saya mengajak supaya kita semua bisa tidak bisa, ada waktu atau tidak ada waktu, kita harus menjadi penginjil. Karena menjadi penginjil itu bukan tugas pendeta, bukan saja tugas gereja, apalagi tugas gembala, tetapi pemberitaan Injil itu adalah tugas semua orang Kristen, tugas semua orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita membaca firman Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang harus kita lakukan dan yang harus kita kerjakan. Karena itu semua yang memberikan perintah kepada kita adalah firman itu sendiri. Yeshua HaMasyiahlah, Yesus Kristuslah yang telah memberikan satu mandat
satu pekerjaan kepada kita semua. Oleh karena itu, setiap orang Kristen wajib memberitakan Injil. Ini adalah luar biasa, saudaraku. Ayo Bapak Ibu, siapkan diri kita. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning. Lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan. Persiapkan segalanya untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Jangan ragu, hai teman, jangan bimbang. Percayalah, Tuhan telah memanggilmu. Jangan takut, hai teman, jangan gentar. Tuhan menyediakan upah besar bagimu. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning. Masa penuaian besar telah datang. Panggil teman sana, saudaramu berhimpun. Turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Ini kita sudah di sebuah desa Bapak Ibu ya. Batu-batu dulu sakit banget. Betul kayak Bapak bilang, tajam batunya itu. Itu lihat rumah tradisional. Nanti kita pergi. Kayak begitu dia. Tapi kalau yang di sana bagus Pak ya? Yang mana? Yang Pak Yan bilang itu bagus karena hidup, cuma tinggal dan masih melakukan kegiatan tradisional. hai. Sebelah mana? Kiri kanan. Sekolah di mana? Mau di Badeo? Belok kiri ya? Oh ya. Makasih ya. Hai. Hai. Siapa namanya? Andreko. Hai. Hai. Foto Pak. Siap. Siap. Sini di depan, belakang home. Halo. Hai. Apa kabar? Apa kabarnya? Hai. Oke, dadah. Ada. Yeay, foto. Hai. Siapa namanya? Hah? Aloy? Ah, belakang home. Halo. Dadah dulu ke kamera. Dadah. Sehat-sehat ya. Mari. Lihat mereka pakai gitu. Iya.